Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Hari ini kita belajar em, tahapan selanjutnya dalam konselingnya. Jadi kemarin mahasiswa sudah belajar tentang dua keterampilan dalam konseling yang setiap keterampilan itu banyak sub keterampilan. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan keterampilan-keterampilan tersebut di dalam konseling gitu. Karena ternyata dalam konseling terutama nanti kalau Anda bekerja di area klinis ya, di rumah sakit itu diusahakan juga konselingnya sistematis ya. Sistematis itu artinya berarti Anda ada urutan-urutan yang perlu untuk diperhatikan gitu. Nah, apa saja langkah-langkah konseling gizi yang harus diketahui oleh konselor itu bisa dilihat juga di buku Pedoman Konseling Gizi punyanya Persagi. Oke, di sini sudah Bu Lini rangkumkan ya. Nah, ini ya pendahuluannya. Tadi ini sudah Bu Lini sampaikan. Jadi intinya ketika Anda sudah punya keterampilan-keterampilan dalam konseling, bisa diingat nggak keterampilannya apa aja kemarin yang sudah kita pelajari bersama? Ya, ada keterampilan mendengar dan mempelajari ya, kemudian ada keterampilan memberikan dukungan dan membangun kepercayaan diri. Dan di masing-masing keterampilan itu ada sub keterampilan-keterampilan yang lainnya. Gitu. Nah, sebenarnya langkah konseling itu ada banyak ya. Kalau Anda lihat di internet itu ada banyak. Dan itu bisa dicari gitu. Sebenarnya garis besarnya itu ya ada pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu perkenalan, kemudian mulai masuk, dan ada penutup. Sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan Persagi, karena kita itu adalah calon kalau beliau sudah nutritionist ya, kalau mahasiswa kan masih calon nutritionist. Nah, tapi pada akhirnya nanti kita adalah seorang nutritionist, jadi kita ada baiknya mengikuti pedomannya Persagi. Nah, pada Persagi ada bukunya, ada 6 langkah dalam melakukan konseling. Ya, langkah yang pertama bisa dibaca juga di slide ya, yaitu membangun dasar-dasar konseling. Setelah dibangun dasar fondasinya, maka kita menggali masalahnya, masalah yang ada pada klien. Nah, setelah digali masalahnya, maka langkah yang ketiga adalah memilih solusi dalam menegakkan diagnosis ya. Jadi harus ditegakkan diagnosisnya setelah masalahnya kita tahu. Yang keempat, setelah kita menegakkan diagnosis, maka kita akan merencanakan intervensi pada klien kita. Setelah kita merencanakan intervensi, jangan lupa kliennya diminta komitmennya ya, sehingga kita memperoleh komitmen dari klien. Setelah itu, tahapan yang paling akhir dalam sebuah konseling yaitu monitoring dan evaluasi. Bu Lini akan jelaskan satu persatu langkahnya. Langkah yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling. Ya, ini karena adalah membangun dasar-dasar konseling, berarti ini sebenarnya adalah langkah dasar atau langkah yang awal. Dan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara klien dan konselor selama konseling. Ya, bayangkan misalnya kalau klien dan konselor itu tidak memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang saling percaya. Nah, ini maka konseling tidak akan berjalan dengan baik dan dengan efektif. Gitu. Sehingga penting sekali pada saat awal-awal Anda melakukan konseling dengan klien, maka langkah pertama Anda harus membangun dasar-dasar konseling. Nah, hubungan yang baik itu nanti akan um, menentukan langkah-langkah selanjutnya.
gitu ya. Dan hubungan yang baik ini misalnya hubungan saling percaya. Jadi bagaimana Anda itu bisa membangun rasa kepercayaan pada klien Anda supaya klien Anda itu mau cerita masalahnya kepada Anda. Kemudian Anda menunjukkan rasa empati, rasa peduli, rasa apalagi menerima. Terus apalagi yang perlu dibangun? Terbuka, open ya. Jadi kliennya merasa bahwa dia mau cerita pun Anda terbuka menerima ceritanya gitu. Dan tentu saja profesionalisme di sini juga tidak boleh dilupakan. Kalau kita ngomong profesionalisme berarti kita ngomongin juga masalah etika, etika dalam berkonseling ya. Anda berarti harus dapat dipercaya, tidak menyebarkan informasi klien kemana-mana, itu namanya profesional dan lain sebagainya ya. Masih ingat kan etika dalam konseling? Nah, yang perlu diperhatikan juga sebenarnya klien itu datang kepada konselor itu kan sebagai orang yang baru. Kadang malah sebagian besar itu klien konselor adalah orang yang asing yang ketemu di dalam satu ruangan atau ruang waktu. Kadang kan ada ya yang konselingnya juga lewat laptop atau lewat smartphone misalnya. Nah, maka yang harus kita ketahui adalah bahwa hubungan yang baik antara klien dan konselor itu tidak langsung terjalin begitu saja, harus dibangun. Dan itu adalah tugasnya konselor untuk menciptakan hubungan yang baik dengan klien gitu ya. Karena kan biasanya ada klien yang datang tuh malu-malu gitu. Nah, kita sebagai host ya, konselor itu kan bisa dibilang juga sebagai host ya, atau sebagai tuan rumah ya. Maka dia harus yang proaktif untuk membangun dasar-dasar konseling ini. Dan itu dibangun, kalau dibangun itu kan by proses ya. Jadi langkah awalnya kemudian sampai nanti pun juga tetap harus dibangun gitu. Dan kalau ingat juga ada pepatah yang mengatakan ya bahwa kalau kesan pertama itu begitu menentukan. Makanya nanti kalau mahasiswa sudah turun ke lapangan, nah ini perlu sekali untuk menerapkan langkah pertama ini. Jangan langsung ditanyain masalahnya apa, tapi kalau bisa ya diajak kenalan dulu ibunya, saling memperkenalkan diri ya, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa aplikasikan banyak keterampilan di langkah pertama ini. Nah, kira-kira apa? Langkah apa aja yang bisa, keterampilan apa saja yang bisa diterapkan di langkah pertama? Ya, kalian bisa komen ya. Nanti akan begini tanggapi. Keterampilan apa saja yang bisa kalian aplikasikan di dalam langkah-langkah membangun dasar konseling. Oke? Begini lanjut ke langkah selanjutnya ya. Oh, enggak, kita masih bilang membangun dasar-dasar konseling. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, ya jadi membangun dasar-dasar konseling itu bisa ada banyak hal yang kita lakukan ya. Yang pertama keterampilan komunikasi konselor, ini maksudnya konselornya ini bisa berkomunikasi, artinya ya kita bisa menyapa dan kita paham, ngerti gitu apa yang disampaikan oleh klien dan kita ada timbal baliknya. Kemudian kita salam, kita sambut klien kita dengan ramah, senyum, jangan lupa. Kemudian kalau di situ memang ada tempat duduk, kita persilakan duduk ya. Kita juga bisa ciptakan suasana yang menyenangkan selama konseling. Boleh misalnya ditawarkan minuman ya kliennya, juga untuk menciptakan suasana yang nyaman. Misalnya kalau klien yang datang itu adalah ibu hamil, dibawakan bantal untuk di punggungnya, boleh seperti itu. Dan hubungan yang positif
juga Anda perlu menunjukkan bahwa Anda itu adalah orang yang punya empati, terbuka, dan profesional gitu. Kemudian bisa kok profesional tuh bisa misalnya kita selain kita menunjukkan keilmuan kita, kita juga bisa dukung dengan penampilan ya. Bedakan misalnya kalau Anda adalah seorang klien, Anda ketemu seorang konselor yang acak-acakan, tidak rapi, atau Anda ketemu dengan seorang konselor yang rapi, misalnya pakai seragam, terus ada name tag-nya atau ada kartu namanya. Nah, itu lebih menunjukkan rasa profesionalisme yang dimana Anda lebih yakin nih ketemu konselor yang mana, yang acak-acakan apa yang rapi. Nah, begitu ya bisa bisa di apa namanya bisa dipikirkan juga gitu. Kemudian juga jangan lupa sebenarnya nih yang langkah 9 dan langkah 10 untuk lakukan probing dan jelaskan tujuan konseling ini sebenarnya bisa masuk ke langkah selanjutnya. Jadi langkah-langkah yang awal sekali itu adalah ramah tamah dengan klien. Nah, kalau sudah membangun dasar konseling yang baik ya, Anda kemudian bisa bersama-sama menggali permasalahan pada klien. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya sebenarnya untuk menggali permasalahan, terutama kita ngomongin di sini adalah konseling gizi, berarti permasalahannya kan permasalahan gizi ya. Jadi tujuannya itu ya pada langkah kedua untuk mengetahui gitu. Apa sih yang sedang dialami oleh klien yang perlu untuk kita konseling gitu. Dan ini kita butuh data-data gitu ya. Jadi konseling gizi itu dia sifatnya sistematis juga dia artinya butuh data-data ya. Jadi kita kalau ada klien datang kita kan keilmuan ya. Jadi kita nggak bisa langsung misalnya mahasiswa punya uh, indera keenam, terus nggak usah ditanyain ibu gitu ya, ibu saya lihat nih dari ibu datang, ibu pasti punya masalah ini, nggak gitu kan. Jadi kita supaya tahu kliennya ini punya masalah apa, kita harus gali by data. Datanya data apa aja Bu Lini? Nah, datanya ini sebenarnya kita bisa lakukan biasanya ya ada 3. Jadi yang pertama wawancara atau interview. Biasanya yang bisa diinterview itu apa? Data asupan ya, data asupan, kemudian riwayat personal. Riwayat personal itu apa, Bu Lini? Riwayat personal itu misalnya si klien pernah mengkonsumsi obat apa, suplemen apa, punya riwayat penyakit apa, punya riwayat keluarga dengan sakit apa. Nah, itu riwayat personal. Atau bisa juga sesuatu yang berkaitan dengan sosio budaya gitu. Misalnya karena kliennya itu tinggal di daerah tertentu, kemudian di daerah tersebut ditabuhkan suatu makanan, itu juga bisa kita tanyain. Nah, setelah wawancara atau selain wawancara, kita juga bisa menggali data dengan cara kita catat ya. Biasanya tuh gini, klien datang ke kita itu kalau di setting rumah sakit atau di setting puskesmas, mereka itu sudah melewati tahap-tahap uji lab gitu. Jadi mereka itu sudah bawa hasil lab. Nah, ketika datang ke kita gitu ya, kita bisa tanya hasil labnya. Kalau sudah kita dapat hasil labnya, nah kita catat. Gitu. Tapi kalau Anda nanti misalnya turun ke lapangan, itu kan settingnya lebih ke masyarakat ya. Mungkin Anda datang ke rumahnya klien, nah itu kalau memang datanya laboratorium ada, misalnya kliennya itu dia rutin periksa, ya ditanyakan nggak apa-apa. Tuh. Contohnya misalnya gini, ke balita. Nanti kalau Anda target konselingnya ke balita. Nah, biasanya balita itu kan dia ke posyandu atau ke klinik
atau ke puskesmas ya, dan itu diisi kan grafik pertumbuhan berat badan, tinggi badannya. Nah, Anda bisa tanya, itu dokumen ya, itu namanya dokumen. Jadi KMS, hasil lab, atau hasil kesehatan yang lainnya, itu Anda bisa tanya untuk Anda lihat dan Anda identifikasi masalahnya apa sih gitu. Anda bandingkan dengan normalnya seperti apa. Kalau misalnya hasilnya itu di bawah atau di atas ambang batas normal, berarti itu masalah. Itu ya. Kalau hasilnya masih di dalam ambang batas, bukan masalah. Nah, yang di sini Anda perlu untuk mencari masalah, ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa melakukan pengukuran langsung. Misalnya Anda ukur antropometrinya ya, yang paling mudah kalau pengukuran itu gitu. Nah, ini dia. Jadi tadi yang kita bahas itu adalah metode mengumpulkan datanya bisa 3 ya. Bisa lewat interview atau wawancara, kemudian mencatat data dari dokumen yang dibawa oleh klien, kemudian yang ketiga itu pengukuran langsung. Nah, adik-adik yang di slide ini, adik-adik juga perlu data apa saja sih yang penting bagi konselor untuk mengetahui atau menggali permasalahan dari klien gitu ya. Ada data itu biasanya kita singkat dengan singkatan ABCD plus P. Jadi A-nya itu antropometri, data antropometri, kemudian B-nya itu biokimia, C-nya itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya, klinik gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai K, klinis. D itu diet ya, dietary history atau riwayat makanan. P-nya personal data atau personal history juga bisa. Jadi ini adalah data personal. Gitu. Bu Lini akan masuk satu-satu di data antropometri. Nah, di data antropometri itu yang namanya antropometri adalah dimensi atau ukuran tubuh ya. Mungkin adik-adik baru belajar PSG juga semester ini ya, penilaian status gizi. Nah, antropometri itu bisa digunakan untuk menilai status gizi seseorang. Dan biasanya kita bisa pakai beberapa indeks gitu. Bisa IMT. Nah, indeks massa tubuh. Ini yang paling banyak digunakan ya. Karena paling mudah, ya hitungannya juga nggak susah. Bandingkan kalau misalnya Anda harus mengukur Anda mengukur pakai skin fold ya untuk mengetahui kadar lemak. Nah, itu kan pertama perlu keahlian dan kadang klien nggak nyaman ya. Misalnya kalau harus buka baju terus diukur gitu, jadi tidak praktis. Tapi kalau pakai IMT itu kan lebih mudah, hanya ditimbang terus tinggi badan ya, dan itu biasanya di puskesmas, di rumah sakit itu selalu ada alat-alat seperti itu. Gitu. Nah ini lipatan trisep yang Bu Lini maksud itu kan agak susah, belum tentu ada alatnya. Kemudian lingkar perut. Nah, Bu Lini sarankan mulai dari sekarang kalian punya alat ini loh. Tahu ya meteran, bukan meteran tukang yang buat ngukur bangunan itu bukan. Tapi meteran yang dipakai penjahit. Namanya biasanya midline. Atau pokoknya meteran yang bisa dipakai penjahit itu. Murah, harganya kayaknya nggak sampai 4.000 ya. Kalian punya itu gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk mengukur lingkar perut, kemudian lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan lingkar lengan atas lila ini ya. Nah, lila. Biasanya kalau kliennya itu anak kecil sama wanita usia subur, biasanya yang diukur lila gitu untuk menentukan dia itu kekurangan energi kronis apa enggak gitu. Kalau
untuk wanita itu mungkin cut off point-nya 23,5 ya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian kalau untuk balita itu sekitar 13,5. Nah, berarti kurang dari itu dia mengalami yang namanya KEK gitu. Biasanya seperti itu sih pengukurannya di masyarakat gitu. Kemudian indeks massa tubuh juga nanti kalian bisa bandingkan dengan punyanya Depkes atau punyanya ada yang terbaru ya yang lebih apa namanya yang lebih bisa menentukan gitu. Ini dia resiko apa enggak ke arah penyakit degeneratif. Gitu. Dan ini juga harus hati-hati. IMT juga tidak bisa dilakukan pada sembarang orang. Misalnya pada orang-orang yang dia itu mantan atlet, ya ini ditanyakan. Karena kayak contohnya misalnya ada Rai kalau dihitung berat badannya ya pasti dia masuk sangat berat ya, overweight mungkin atau mungkin obesitas kalau dihitung IMT-nya masuk dulu ini. Tapi kan dia beratnya dari otot. Nah, makanya sebenarnya pengukuran data antropometri ini juga harus ditunjang dengan pengukuran-pengukuran lainnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti Anda di lapangan tidak memungkinkan, ya mungkin Bu Lini akan sarankan ya minimal IMT atau kalau misalnya pasiennya, kliennya dari penampilan mungkin terlihat perutnya buncit atau agak kegemukan bisa ditambahkan dengan lingkar perut gitu ya. Lilang nanti kalau pasiennya misalnya wanita atau bayi juga bisa. Nanti kita bisa diskusikan terlebih dahulu sebelum turun lapangan. Nah, itu tadi data antropometri. Data selanjutnya yang bisa kalian tanyakan kepada klien untuk mencari tahu, ini kliennya ada masalah apa sih, adalah data biokimia. Nah, data biokimia ini biasanya diambil dari sampel urin atau sampel darah klien gitu. Dan ini kan sebenarnya bukan ranah kita, tapi kita bisa pakai data itu gitu. Jadi artinya Anda tidak melakukan pengukuran pada data biokimia, tapi Anda bisa pakai datanya untuk kepentingan Anda sebagai seorang konselor gitu. Kalau adik-adik lihat di sini ya, ada banyak data biokimia yang bisa kita gali ya. Ada yang paling sering sih di lapangan itu hemoglobin ya untuk menentukan anemia. Meskipun anemia juga bisa dilihat dari parameter lain, misalnya parameter Fe ya. Nah, ini untuk anemia zat besi. Kemudian ada glukosa darah. Ini juga Anda nanti harus hati-hati ya. Ini parameter glukosa darahnya ini glukosa darah apa? Gula darah acak atau gula darah kapiler atau gula darah 2 jam 2 jam ya pos. Nah, itu Anda juga harus hati-hati dan Anda juga harus tahu nilai normalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah C, klinis. Tadi A, antropometri, B, biokimia, C, kliniks atau kalau bahasa Indonesia klinis. Nah, klinis ini artinya Anda melakukan pengukuran atau Anda menggunakan data yang dia itu diukur dengan mengetahui kondisi fisik organ. Beda ya dengan biokimia. Kalau biokimia itu kan dari sampel darah atau sampel urin yang dia itu dianalisis di lab ya untuk diketahui misalnya Fe-nya berapa, gulanya berapa. Tapi kalau fisik itu secara physically berarti kondisi organ. Contohnya misalnya kalau gondok. Nah, kalau gondok itu kan biasanya kita lihat ya organnya di area leher ini ya. Nah, itu adalah data klinis gitu. Kemudian rambut. Kalau misalnya nanti Anda terjun ke masyarakat terus balitanya misalnya dia mengalami yang namanya kekurangan energi ya, kekurangan energi dan protein atau KEP. Misalnya ada yang mengarah ke marasmik dan kwashiorkor. Nah, Anda bisa lihat di situ misalnya rambutnya
rambutnya seperti apa penampakannya. Harusnya seperti apa kalau kwasiorkor dan marasmik. Biasanya ada yang rambutnya seperti rambut jagung gitu ya. Terus baggy pants kalau sudah agak parah mengarah ke yang severe atau parah ada baggy pants. Anaknya rewel, nah itu bisa juga. Kemudian kalau banyak ya, adik-adik bisa lihat di sini. Termasuk juga misalnya pada mulut gitu ya, karies gigi misalnya pada anak-anak atau pada penderita diabetes. Nah, Anda juga bisa amati itu. Tergantung nanti misalnya Anda dapat kelompok apa, Bu ini belum bagi ya kelompoknya. Jadi nanti kalau Anda dapat kelompok tertentu, nanti yang misalnya ada 5 orang dalam satu kelompok, 1 orang yang jadi konselor, 4 orangnya ini nanti yang melakukan pencarian materi untuk si konselornya ini. Dan nanti juga Bu Lini akan minta kalian satu kelompok itu bikin satu leaflet atau alat bantu dalam konseling. Boleh leaflet, boleh yang lainnya. Yang paling gampang leaflet ya. Leaflet itu nanti isinya materi tentang target gitu. Oke, A, B, C udah. Sekarang yang D, diet atau asupan makanan. Nah, biasanya kalau asupan makanan itu lebih banyak dilakukan dengan cara interview dan ada 2 metode. Ada metode kuantitatif, ada kualitatif. Oke. Kalau quantity itu berarti Anda bisa tahu jumlahnya. Nah, untuk tahu jumlahnya Anda pakai formnya beda ya. Formnya biasanya food recall, food diary atau semi kuantitatif food frequency questionnaire atau yang disingkat dengan SQFFQ. Kebetulan mungkin Anda belum dapat mata kuliah survei konsumsi pangan atau PSG ya. Jadi nanti akan Bu Lini sedikit apa namanya akan Bu Lini sedikit bicarakan sebelum kalian turun lapangan bagaimana sih melakukan wawancara dengan food recall dan SQFFQ. Kalau food diary enak sebenarnya. Kalau food diary kita tidak interview karena kita minta kliennya untuk mengisi sendiri asupan makanan mereka selama 24 jam. Tapi ya kita harus lihat memungkinkan nggak gitu. Kalau misalnya itu tidak memungkinkan karena agak membebani klien karena dia harus mencatat setiap makan mencatat gitu ya. Dan ya itu maka kita bisa pakai metode yang paling gampang food recall ya karena dia hanya mengingat 24 jam yang lalu. Kalau SQFFQ biasanya dia harus mengingat tergantung zat gizi apa yang mau kita gali. Nah biasanya flashbacknya itu ke 3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau ada juga yang 6 bulan yang lalu gitu. Nah itu kalau kliennya lansia memang agak memberatkan karena butuh ingatan gitu. Kemudian metode yang kedua itu kualitatif. Kalau kualitatif kita mungkin tidak tahu jumlahnya, jadi kita tidak bisa membandingkan misalnya jumlah energi yang dia konsumsi, jumlah protein yang dia konsumsi, karbo ya. Kalau misalnya pasiennya ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan zat gizi tertentu. Nah, itu untuk kualitatif mungkin kita cuma tahu frekuensinya seberapa sering sih. Nah, gitu. Jadi mungkin variasi makanannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kuantitatif kita bisa bandingkan dia misalnya asupan sehariannya dengan kebutuhan dia ya. Jangan pakai AKG. Kalau bisa pakai yang benar-benar kebutuhannya dia. Jadi kalian menghitung kebutuhannya dia mungkin pakai rumus Harris Benedict gitu ya. Nah, itu lebih baik lagi. Kemudian P. P itu personal history atau riwayat personal. Tadi sudah Bu Lini singgung. Jadi Anda bisa tanyakan misalnya riwayat obat ya, sosial budaya, kemudian data umum yang lainnya misalnya umur, pekerjaan. Kenapa? Penting ya Bu Lini? Penting. Karena nanti kalau Anda misalnya pada tahapan selanjutnya kan ada merencanakan intervensi.
Nah, Anda itu harus lihat juga umurnya apa, agamanya apa juga misalnya ya. Jangan sampai nanti Anda ketemu klien yang mungkin beragama Hindu, terus dia vegetarian, Anda paksa untuk konsumsi daging gitu, yaitu tidak elok ya. Jadi Anda juga perlu tahu riwayat data personal ini seperti apa. Begitu juga dengan misalnya uh, pekerjaan, status sosial ekonominya seperti apa. Gitu. Jangan sampai status ekonominya mungkin menengah ke bawah atau tingkat bawah, tapi Anda sarankan makanan-makanan yang mahal. Misalnya balitanya nih kayaknya kurang protein ya, terus kalian sarankannya makanannya salmon, makarel, nah itu jangan, kan masih ada jenis ikan lain yang lebih murah tapi gizinya nggak kalah gitu ya. Oke, tadi sudah kita gali masalahnya. Kalau kita sudah tahu masalahnya apa, maka kita tegakkan diagnosis. Nah, jadi mahasiswa, sebenarnya untuk langkah ketiga ini itu um, kita tidak akan pelajari secara mendalam di sini. Tapi Bu ini perlu sampaikan, karena ini ada di bukunya Persagi, ada di pedomannya konseling Persagi. Nah, ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut saat kalian kuliah di mata kuliah asuhan gizi ya, PAGT, asuhan gizi terstandar. Jadi biasanya kalau Anda sudah tahu masalahnya apa, maka Anda nanti akan diminta untuk menegakkan diagnosis. Dan ini diagnosisnya diagnosis gizi ya, bukan diagnosis medis gitu. Jadi misalnya kalau ya nanti akan Anda pelajari di mata kuliah lain ya, supaya Anda nggak pusing. Ini Bu Lini skip aja. Yang penting kalian tahu ada langkah ketiga. Langkah ketiga itu memilih solusi dengan menegakkan diagnosis. Terus mungkin kalian nanya ya, terus nanti gimana Bu Lini di lapangan? Ya sudah, nanti di lapangan kalian tahu aja lah masalahnya apa. Misalnya masalahnya dia kelebihan asupan energi misalnya. Ya maka diagnosisnya cukup itu aja. Atau misalnya dia kekurangan asupan Fe, misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke asupan gizi. Jadi nanti Anda bikin diagnosis itu adalah diagnosis yang bisa Anda intervensi dengan konseling. Jangan Anda bikin suatu diagnosis yang tidak bisa diintervensi. Gitu. Misalnya contohnya adalah Anda ketemu pasien, kemudian pasiennya itu kadar gulanya tinggi. Nah, kemudian diagnosis Anda kadar gula pasiennya tinggi, harus direndahkan. Nah, itu bukan ranah kita ya. Nah, kita ranahnya kita lihat dari asupan. Jadi misalnya kalau asupan, kalau orang dengan diabetes mellitus kemudian gula darahnya tinggi, nah ini yang harus Anda lihat itu apakah asupannya karbohidratnya ya, terutama gulanya tinggi. Nah, itu yang harus Anda intervensi nanti. Begitu ya. Nah, ini sudah boleh disinggung. Jadi kalau sudah muncul diagnosisnya, maka Anda perlu melakukan atau memikirkan intervensi apa sih yang perlu diberikan kepada klien. Dan ini harus dilibatkan ya kliennya. Jangan sampai Anda bikin rencana intervensi gizi tapi dari sudut pandang Anda. Jadi sudah beli nih singgung juga, kalau Anda konselor yang baik itu sebaiknya kata-kata jadi saya harus begini ya. Nah, itu muncul dari apa namanya mulutnya klien gitu. Tapi itu ya tergantung nanti tergantung kliennya juga tergantung Andanya. Jadi tapi itu adalah proses konseling yang yang istilahnya perfect seperti itu. Itu salah satu indikatornya. Nah, ini juga ketika Anda melakukan rencana intervensi gizi, Anda perlu misalnya kayak menghitungkan kebutuhan gizi klien. Karena kadang klien nggak tahu kan dia dengan berat badan sekian, aktivitas sekian, kondisi kesehatan yang sekian, dia butuh berapa makanan yang harus dia konsumsi.
Nah, itu kan dia nggak tahu. Tapi Anda sebagai seorang konselor dan seorang nutritionist, Anda punya pengetahuan di situ. Nah, makanya intervensi gizi ini Anda bisa lakukan di ranah itu. Ya. Kemudian selain itu Anda juga bisa bikin alternatif pemecahan masalah lainnya. Jadi misalnya kalau Pak kliennya obesitas ya. Nah, Anda bisa misalnya sarankan dia dietnya yang rendah energi ya. Nah, selain itu ada alternatif lainnya juga olahraga. Dan kemudian mungkin bisa ke pemilihan makanannya. Anda bisa sebutkan makanan-makanan yang tinggi kalori atau tinggi energi itu yang mana gitu. Terus Anda bisa sarankan ibu misalnya atau bapak mungkin bisa menghindari makanan ini gitu. Diganti dengan makanan yang C gitu. Atau kalau tidak memungkinkan, bagaimana kalau kita ganti dengan yang lainnya? Nah, itu alternatif. Jadi jangan cuma bikin satu lah kalau bisa itu. Ya, dikasih beberapa alternatif sehingga kliennya itu bisa memilih sendiri atau bisa didiskusikan gitu ya. Yang agak fleksibel tapi benar. Jangan fleksibel tapi uh, nanti nggak melenceng juga, jangan gitu. Kemudian pada saat intervensi gizi, Anda juga sebutkan, jadi masalahnya apa, tujuannya apa. Misalnya tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan. Berat badannya berapa? Nah, itu Anda juga bisa utarakan pada langkah keempat ini. Nah, biasanya pada pasien-pasien atau klien yang dia memiliki kelebihan asupan energi sehingga dia mengalami yang namanya obesitas atau overweight, itu perlu direncanakan juga dia perlu turun berapa kilogram dalam berapa waktu gitu. Harus realistis. Saya nggak gini juga. Oh ya, Anda turun ya habis ini Bu. Tujuannya adalah menurunkan berat badan Anda 5 kilogram dalam waktu 1 minggu. Nah, itu tidak realistis ya. Jadi jangan memberikan rencana juga yang tidak realistis. Biasanya kalau untuk penurunan berat badan mungkin dalam waktu 1 minggu 0,5 kilo. Ya, itu yang biasanya paling banyak digunakan gitu. Yang tidak mengganggu metabolisme tubuh pasien atau klien. Jadi sebulan ya paling bagus 2 kilo. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Jadi yang bisa Anda berikan, Anda ajak klien untuk melakukan intervensi itu terkait perubahan pola makan dia. Anda juga boleh menginformasikan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kemudian Anda juga bisa diskusikan kira-kira ada nggak sih hambatan yang bisa terjadi gitu. Misalnya itu tadi, misalnya kita minta pasiennya untuk olahraga, mungkin kemudian pasiennya atau kliennya banyaklah hambatan untuk dia tidak olahraga. Nah, itu Anda bantu untuk memecahkan masalahnya dia. Masalahnya apa Bu? Waktu, atau mungkin dia takut olahraga outdoor karena COVID. Nah, ini Anda beri alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian perubahan perilaku lainnya selain pola makan juga perilaku, misalnya aktivitas, gaya hidup, olahraga, pola tidur bisa juga. Oke? Nah, setelah Anda memberikan intervensi, klien oke, maka langkah kelima ini adalah memperoleh komitmen si klien. Ya, jadi sepakat antara konselor dengan klien untuk kita bersama-sama ya Ibu atau Bapak untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Yaitu apa? Boleh ditanyakan kembali boleh ditanyakan ke klien kembali ya. Apa sih yang perlu klien lakukan setelah ini? Untuk bukan mengetes, untuk mengevaluasi pengetahuan klien. Kemudian yang kedua juga untuk memperoleh komitmen. Oke, gitu. Oke, berarti kita sepakat ya
Bapak Ibu untuk melakukan ini, misalnya gitu. Dan kemudian jangan lupa ya, ini sudah mau sesi terakhir nih. Ya, sudah langkah kelima. Maka konselor jangan lupa untuk memberikan motivasi. Nah, ini berarti keterampilan untuk membangun dukungan ya, memberikan dukungan dan membangun kepercayaan diri ini harus kepake di langkah kelima ini. Ya. Kemudian juga jangan lupa informasikan kepada klien untuk melakukan visite atau kunjungan berikutnya untuk ngecek langkah ke-6 ini ya, monitoring dan evaluasi. Jadi biasanya konseling itu tidak berjalan satu kali gitu. Tergantung masalah apa yang dialami oleh klien. Ada yang konseling itu sampai berkali-kali. Nah, yang berkali-kali itu biasanya kalau misalnya kliennya dia punya komitmen yang baik ya, kemudian sudah tercipta hubungan yang baik antara klien dan konselor. Kemudian permasalahannya mungkin seperti penurunan berat badan, tidak bisa sekali datang langsung jebret dia langsung langsing, itu biasanya jarang. Nah, ini maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dan ini adalah langkah terakhir, tapi masih bisa dilakukan konseling visite kedua atau yang lanjutan. Gitu. Tujuannya apa? Perlu nggak sih Bu kita melakukan monef dalam konseling? Perlu gitu. Ya pertama untuk memonitor ya, untuk melihat ada nggak hambatan saat klien kita menerapkan intervensi yang sudah disepakati itu gitu. Bagaimana gitu. Jadi misalnya kalau kita punya nomor HP atau kita janjian misalnya nanti monefnya kita lakukan by apa, by HP, by WhatsApp atau by telepon. Nah kita tanya bagaimana Bu dietnya, Ibu bisa nggak jalankan, gimana Bu olahraganya, bisa nggak jalankan gitu. Nah itu monitoring. Kalau evaluasi, nah itu bisa ke hasil ya. Jadi kita lihat pas pertemuan selanjutnya mungkin, atau pas pas kita kontak beliau sudah ada perubahan nggak? Ini ya. Jadi hasil, maka kita bisa lihat ada nggak perubahan berat badan, gitu. Biokimia mungkin ada nggak perubahan kadar gula darah gitu ya. Itu bisa kita pakai sebagai data untuk monef. Kemudian juga kita juga bisa melakukan monef proses konseling kita untuk evaluasi diri kita sendiri misalnya. Kita bisa tanyakan ke klien, bagaimana Bu konseling hari ini, Ibu merasa nyaman gitu. Oh nggak nyaman Mbak, lampunya remang-remang, saya nggak bisa lihat jelas wajahnya konselor. Bisa kita tanyakan juga monef gitu. Oh intinya nanti Anda yang luas lah. Kalau Anda luas, Anda tidak nervous ya, Anda bisa lebih leluasa ngomongnya gitu. Oke, itu tadi sudah selesai materi kita hari ini. Kalau kita rangkum, ada berapa langkah dalam konseling? Ada 6. Ya, boleh ya kita review bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling. Setelah dasar-dasar konselingnya kita bangun, sudah tercipta hubungan yang baik, maka langkah yang kedua adalah kita gali permasalahannya. Ya, untuk apa? Untuk langkah yang ketiga, untuk menegakkan diagnosis. Lalu setelah diagnosisnya kita sudah tahu, maka langkah yang keempat adalah memilih rencana untuk intervensi. Setelah itu, maka langkah yang kelima adalah kita peroleh komitmen dari klien. Dan langkah terakhir, yaitu langkah keenam, adalah langkah monef, monitoring evaluasi. Nah, Bu Lini rasa ini mudah ya untuk dihafalkan dan dipraktekkan nanti ketika kalian turun ke lapangan. Ya, kalau ada pertanyaan boleh di komen nanti akan Bu Lini jawab. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.